Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7139 sampai dengan bab 7142. Selamat mendengarkan. Mari kita lanjutkan bab 7139. Harvey York menatap Daichi Fujiwara dengan dingin. Saya rasa tidak ada kesepakatan untuk didiskusikan antara Anda dan saya. Daichi Fujiwara sangat antusias, dan berkata, saya pikir masih ada. Tapi ini bukan untuk mengobrol tempat. Saya memesan tempat di restoran negara pulau nomor 1 di Jiecheng, dan saya ingin mengundang Tuan Muda York untuk membantu saya. Bagaimana kalau kita pergi makan bersama? Kita tidak hanya bisa berbicara tentang situasi di negara pulau, pemandangan dataran tinggi, perbatasan 7 keluarga kota. Mungkin kita masih bisa berbicara tentang situasi Nona Mandy Zimmer saat ini, rumah ke-9 keluarga Jin di Mordu. Harvey York mengulurkan tangan kanannya, tenggorokan Daichi Fujiwara langsung tersangkut, dan dia berkata dengan suara rendah, katakan lagi. Apakah kamu mengancamku? Daichi Fujiwara tersenyum dan berkata, ancaman. Tuan Muda York bercanda, orang-orang seperti saya tidak pernah mengancam. Hanya saja Gao Tianyuan kami kebetulan memiliki kesepakatan dengan keluarga Jin di ibu kota Mordu. Perwakilan yang berkuasa penuh yang dikirim oleh keluarga Jin di ibu kota Mordu adalah Nona Mandy Zimmer. Tapi, Nona Mandy Zimmer tidak begitu jelas. Dalam situasi Gao Tianyuan, wanita cantik seperti dia tidak memiliki banyak status di Gao Tianyuan. Jadi, dia secara tidak sengaja memprovokasi leluhur pedang. Untungnya, aku tahu tentang hubungan dia dengan Tuan Muda York, aku mencoba yang terbaik untuk mendiskusikannya. Namun, begitu aku berhenti melindunginya, aku yakin situasi Nona Mandy Zimmer akan sangat mengkhawatirkan berdasarkan karakter Tuan Muda Gao Tianyuan itu. Berbicara tentang ini, Fujiwara Daichi menjadi semakin antusias. Jadi, apakah Tuan Muda York bebas makan makanan ini sekarang? Jiecheng, restoran negara Pulau Furukawa Itamae. Ini adalah restoran pulau yang didekorasi dengan sangat indah, dikelilingi oleh berbagai dekorasi pulau, dan di platform tinggi tidak jauh dari sana, ada beberapa wanita yang mengenakan yukata pulau, dengan riasan wajah seperti hantu, menyanyikan Chen dengan lembut. Fujiwara Daichi memegang secangkir sake ringan dari negara pulau, sambil minum sedikit, menggelengkan kepalanya dan bernyanyi pelan. Porsi masakan pulau yang tampaknya sangat lezat dikirim ke tempat di depan mereka. Tidak banyak wewangian, tetapi jumlah gaya yang luar biasa. Harvey York melihat hal-hal ini, tanpa nafsu makan, dia hanya menyesap teh jelai di depannya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika makanan sudah siap, Fujiwara Daichi melirik Harvey York di seberang, dan berkata, Tuan Muda York, sama-sama, masakan pulau di sini sangat murni, bahkan wasabi pun dibuat dengan tangan. Usia industri, itu langka dan berharga. Sambil berbicara, dia juga dengan hati-hati membantu Harvey York menambahkan wasabi ke kecap, yang sangat hati-hati dan antusias. Aku tidak pernah menyukai hidangan dingin ini. Dibandingkan dengan ini, aku lebih suka teh pagi musim panas kami. Lagi pula, hanya saat panas mengepul barulah ada nafas kehidupan. Harvey York melengkungkan bibirnya, lalu menyipitkan matanya dia menatap Fujiwara Daichi. Omong kosong, mari kita akhiri di sini. Anda mungkin juga memberitahu saya, siapa sebenarnya yang tersinggung oleh Mandy Zimmer. Dalam perjalanan ke sini, Harvey York sudah mencoba menghubungi Mandy Zimmer, tetapi dia tidak bisa masuk, tidak peduli saluran apa yang dia gunakan. Jadi Harvey York, pada dasarnya dapat memastikan bahwa apa yang dikatakan Fujiwara kemungkinan besar benar. Oleh karena itu, Harvey York sedang tidak ingin membuang waktu dengan Fujiwara Daichi saat ini. Mari kita lanjutkan bab 7140. Fujiwara Daichi tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, saya tahu betul bahwa di mata orang-orang seperti Anda, penduduk pulau seperti kami sangat menyebalkan. Berbicara dengan kami, bekerja sama, dan duduk bersama untuk makan malam, untuk Anda, itu saja menjijikkan, kan? Namun, orang harus belajar bersabar. Lagi pula, banyak hal telah terjadi, apakah ada gunanya cemas selama 1 atau 2 menit? Lebih baik mengobrol baik-baik, setelah makan dan minum. Sambil berbicara, Fujiwara Daichi memasukkan beberapa irisan salmon ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Pada saat yang sama, dia menyipitkan mata ke arah Harvey York, matanya penuh dengan kesenangan yang berarti. Bagi Fujiwara Daichi,
dia sangat menikmati makanan di hadapannya. Pada saat yang sama, dia tampaknya sangat puas dengan kecemasan Harvey York yang menjulang. Sepertinya kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah berhasil menangkapku. Harvey York tampak acuh tak acuh. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa kesabaran saya hampir habis hanya dengan duduk di sini. Bagi saya memiliki kebiasaan melempar meja daripada diancam. Jadi, Anda terus menghabiskan kesabaran saya. Saya pikir Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata-kata acuh tak acuh Harvey York membuat Fujiwara tersenyum menghina. Tuan Muda York, apa yang Anda katakan seperti ini sebenarnya memberitahu saya, Anda sangat mementingkan Nona Mandy Zimmer. Jika ini adalah negosiasi biasa, saya khawatir Anda akan sepenuhnya dimanipulasi oleh saya saat ini. Tapi untungnya, saya tidak hanya ingin berbisnis dengan Anda, Tuan Muda York, saya harap kita bisa menjadi teman baik. Jadi, saya tidak keberatan memberitahu Anda beberapa hal, Tuan Muda York. Saat berbicara, Fujiwara Daichi mengeluarkan komputer tablet, meletakkannya di depan Harvey York, dan mengambil beberapa foto darinya. Seminggu yang lalu, Nona Mandy Zimmer datang ke Gao Tianyuan atas nama keluarga Jin di Shanghai. Tempat dia menginap adalah hotel paling mewah di Gao Tianyuan. Dia kebetulan bertemu dengan pertunjukan bakat di sini. Dan pertunjukan bakat penyelenggara acara adalah tuan muda dari leluhur ilmu pedang. Dan yang disebut pemain sandiwara itu pada dasarnya adalah gadis-gadis yang hilang dari seluruh dunia, termasuk orang-orang dari negara H. Nona Mandy Zimmer sangat marah ketika dia melihat pemandangan ini. Tidak hanya itu, orang-orang yang menemaninya tidak hanya menyelamatkan gadis-gadis itu, tetapi juga melukai tuan muda dari leluhur ilmu pedang. Seorang pahlawan besar, untuk negara dan rakyat. Tapi, bagaimana mungkin tuan muda dari nenek moyang pedang menderita kerugian seperti itu? Mitra keluarga Jin di kota Mordu, sekarang dia bekerja keras, tapi saya yakin dia tidak akan bisa bertahan lama. Mungkin, Nona Mandy Zimmer, sesuatu akan segera terjadi. Setelah mengatakan ini, Fujiwara Daichi mendesah, ekspresinya cemerlang. Harvey York sedikit mengernyit, dan dia tahu dari detailnya bahwa ini pasti menjadi gaya perilaku Mandy Zimmer. Baginya, sangat tidak mungkin melihat gadis lugu menderita tanpa bersikap acuh tak acuh. Memikirkan hal ini, Harvey York perlahan berkata, apakah tuan muda dari leluhur pendekar pedang sangat kuat? Fujiwara Daichi tersenyum dan berkata, tuan muda dari leluhur ilmu pedang bernama Sora Yamamoto. Tapi jalur pedang leluhur benar-benar kuat. Tidak hanya ada dewa perang muda seperti Badao Zai, tapi juga monster tua legendaris yang sangat dekat dengan kesatuan manusia dan alam. Singkatnya, jalan pedang leluhur, tidak lebih buruk dari 7 keluarga besar Jie Cheng. Mari kita lanjutkan bab 7141. Poin terpenting adalah tempat terjadinya kecelakaan itu di Gao Tianyuan. Ini berarti tidak ada cara bagi orang luar untuk memasukinya dengan diam-diam, apalagi menyelamatkan orang. Fujiwara tersenyum. Tapi Tuan Muda York, jangan khawatir, karena kami tahu Nona Mandy Zimmer adalah istrimu, jadi kami akan menemukan cara untuk terus melindunginya. Tapi bagaimana melindunginya dan berapa lama melindunginya bergantung pada ketulusan Anda, Tuan Muda York. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan berkata perlahan, awalnya saya mengira Anda akan memberitahu saya bahwa Anda akan mati-matian melindungi Mandy Zimmer dari bahaya. Tapi saya tidak berharap Anda melakukannya begitu langsung. Mengancamku begitu langsung. Selama aku menolak permintaanmu, aku khawatir Mandy Zimmer akan jatuh ke tangan Sora Yamamoto jika kamu melakukan panggilan telepon, kan? Daichi Fujiwara sedikit sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Muda York sangat cepat berbicara, dan kami juga dalam suasana hati yang baik untuk bekerja sama dengan seseorang seperti Tuan Muda York. Harvey York mengerutkan kening, suaranya agak rendah, lalu dia berkata perlahan, oke, omong kosong berakhir di sini. Katakan langsung, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Atau haruskah saya katakan, berapa harga yang harus saya bayar sebelum Anda dapat membiarkan Mandy Zimmer kembali dengan selamat? Fujiwara Daichi menggigit sushi terakhir, dengan memutar mulutnya, dia menunjukkan senyum yang sedikit puas, ini sangat sederhana, beri aku bab surga dan manusia, dan aku akan mengembalikan wanitamu kepadamu. Harvey York melihat acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, mengapa menurutmu aku memiliki sesuatu yang kamu inginkan di tanganku? Mengapa kamu menginginkan bab surga dan manusia? Meskipun banyak orang tahu bahwa aku menyelamatkan Guerra Perkins. Tapi jangan lupa satu hal, yaitu,
Guerra Perkins adalah seorang pria dengan pemikiran yang dalam. Mari kita tidak membahas apakah dia memiliki apa yang disebut bab surga dan manusia. Tapi mengapa kamu begitu yakin bahwa dia akan mendedikasikan bab surga dan manusia untukku? Fujiwara Daichi tersenyum sedikit, berkata, apakah Guerra Perkins bersedia memberi Anda surga dan bab manusia bukanlah ruang lingkup pertimbangan saya. Satu-satunya hal yang perlu saya pertimbangkan adalah bahwa Guerra Perkins ada di tangan Anda. Jadi Anda pasti punya cara untuk membantu saya mendapatkan bab surga dan manusia. Singkatnya, Tuan Muda York, saya pribadi datang ke sini dengan tulus. Anda sengaja mengatakan kata-kata tidak tulus seperti itu di depan ketulusan saya. Maka itu akan sangat membosankan. Benar bukan? Harvey York menghela nafas, dia harus mengakui bahwa dari sudut pandang Fujiwara Daichi, semua ini benar-benar masuk akal. Fujiwara Daichi melanjutkan, Tuan Muda York, dengan memberi saya bab surga dan manusia, untukmu, kamu tidak hanya menyelamatkan wanitamu, tetapi kamu juga menyelamatkan dirimu sendiri. Lagi pula, kamu kehilangan semua orang sekarang. Semua orang menginginkan surga dan manusia di tanganmu. Kamu bisa dikatakan musuh semua makhluk hidup. Tapi jika benda itu jatuh ke tangan kami, kamu akan aman. Bukan begitu, Harvey York berkata dengan ringan, kamu tidak hanya mengancamku dengan wanitaku, tetapi kamu juga mengancamku dengan nyawaku. Sepertinya kalian penduduk pulau benar-benar tidak cukup memahami karakterku. Daichi Fujiwara tersenyum tipis dan berkata, tidak, Tuan Muda York, Anda benar-benar melakukan kesalahan. Ini jelas bukan ancaman, ini bisnis yang Anda sukai dan saya harap. Bantu dirimu sendiri, Nona Mendizimer, dan kami Gao Tianyuan. Satu batu membunuh 3 burung, dan semua orang bahagia bersama, mengapa tidak melakukannya? Mari kita lanjutkan bab 7142. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, dan dia berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa baik dan alami yang Anda katakan, inti dari masalah ini adalah Anda mengancam saya. Tetap dan bertukar sebagai sandera, bukan? Bersamaan dengan suara itu jatuh, Harvey York menamparkan meja dengan tangan kanannya, dan sumpit bambu dan kayu melesat keluar seketika, menyentuh telinga Fujiwara Daichi, dan mendarat di mejanya di belakang kursi. Namun, yang mengejutkan Harvey York, Fujiwara Daichi mampu mempertahankan ketenangan yang cukup dalam keadaan seperti itu. Dia masih makan masakan sendiri, seolah-olah orang yang hampir kehilangan nyawanya di sini bukanlah dia. Setelah mengunyah dan menelan makanan di mulutnya dengan hati-hati, Fujiwara Daichi tersenyum pada Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, perwakilan York. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa berkelahi dan membunuh dapat menyelesaikan semua masalah? Ada satu hal yang Anda mungkin tidak mengerti. Meskipun saya adalah garis keturunan dari keluarga kerajaan negara pulau, saya memiliki darah bangsawan. Tapi ada terlalu banyak garis keturunan seperti milik kita, sama seperti pengganti. Saya sudah mati, Fujiwara Daichi, akan ada Fujiwara Jiji dan Fujiwara Sanchi datang untuk bernegosiasi denganmu. Berapa banyak yang bisa kau bunuh? Sederhananya, keberadaan sepertiku tidak penting bagi Gao Tianyuan. Tapi surga dan manusia tapi itu adalah sesuatu yang Gao Tianyuan harus memiliki. Tidak masuk akal bagimu untuk membunuhku, jadi aku masih berpikir bahwa kamu harus memikirkan dengan hati-hati tentang pilihan apa yang ingin kamu buat adalah pilihan yang tepat. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang impulsif, Anda harus membayar harga yang tak terlukiskan untuk itu di masa depan. Setelah selesai berbicara, Fujiwara Daichi terus memakan sendiri, jelas sangat puas dengan makanan di sini. Melihat penampilan sembrono pihak lain, jelas bahwa dia mengandalkan keamanan Mendizimer untuk mengendalikan dirinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Harvey York menenangkan diri, lalu menyipitkan mata ke arah Fujiwara Daichi, dan berkata, apa yang kamu katakan? Saya bisa mengerti semuanya. Saya juga akan mempertimbangkan apa yang disebut transaksi. Tapi sebelum transaksi selesai, saya punya satu permintaan, dan itu untuk memastikan keamanan Mendizimer. Jika tidak, untuk berjaga-jaga saya menyerahkan bab tentang surga dan manusia, tetapi Anda mengembalikan mayat kepada saya, apakah saya bingung? Fujiwara Daichi berhenti dengan sumpitnya saat ini, lalu mengangkat kepalanya, dan berkata dengan senyum bahagia, Tuan Muda York memang orang yang hebat. Nona Mendizimer beruntung dalam hidupnya dirawat oleh orang sepertimu. Jadi, saya bisa membiarkan Anda berbicara dengan Nona Mendizimer untuk menentukan hidup dan matinya. Namun, saya memiliki kondisi, yaitu,
Anda tidak dapat mengajukan pertanyaan lain padanya, apalagi mengatakan sesuatu yang mungkin salah paham, apakah tidak apa-apa. Harvey York menyipitkan matanya sedikit, dan kemudian berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong, dan segera hubungi Mandy. Setelah aku yakin dia aman, semuanya bisa didiskusikan. Fujiwara Daichi tersenyum, lalu dia tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung mengeluarkan ponselnya. Di depan Harvey York, Fujiwara Daichi memutar nomor. Halo, siapa itu? Segera, suara Mandy Zimmer datang dari sisi lain telepon. Harvey York berkata perlahan, Mandy, ini aku. Kudengar kamu sedang bepergian. Bagaimana keadaannya? Mandy Zimmer sepertinya tidak menyangka bahwa panggilan ini sebenarnya dibuat oleh Harvey York, dan dia jelas terkejut saat ini. Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.